Akan dua pilihan. Rasulullah diam, abriyu pilihan. Wa in amartani biqatir ruhik qabat. Kalau kau izinkan hari ini aku cabut nyawamu, aku lakukan ya Rasulullah. Wa illa aradtu arji'u, kalau kau tidak suka saya pulang lagi. Alang keenak tidak kalau kita macam itu galu. Israel nak nyabut izin dulu. Assalamualaikum. Israel ke saya. Waalaikumsalam. Apa itu? Saya diperintahkan Allah ya Ustadz Inayah. Cabut hari ini atau saya pulang kembali. Belum selesai Israel bercakap. Baik. Kapan tak balik dulu? Age dulu baru seperiode Oh nak seperiode lagi kok. Kok saya tahu bupati nak dilawan sekali kok. Misal contoh. Kapan tak antel dulu balik belum selesai. Banyak nian alasan. Ibu mana jangan baru tanam kawin nih. Pinang baru tumbuh. Ini urusan belum selesai. Kapan antel dulu datang pula lepas selesai. Belum mati-mati. Kalau izin maka kita pak dah pakai izin. Kapan izin tak ada yang nak mati. Ibu, Rasulullah izin. Ketika Rasulullah mau milih mana yang dipilih, datang Jibril, Pak. Assalamualaikum ya Muhammad. Innallah yaqruka alaikas salam. Ya Rasulullah, aku nyampaikan salam. Salam siapa, Pak? Salam Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah baru tahu, berarti hari ini hari terakhir saya. Fa innahu mustaqun liliqaika ya Muhammad. Allah sudah rindu ingin bertemu dengan saudara. Jadi Rasulullah sudah tahu, ini hari terakhir saya ini. Ibu, ketika sedang kondisi itu, lihat nih Pak, orang yang sayang dengan kita. Kalau saya Pak, ketika saat itu terakhir, Inayah tidak ada tawar-tawar. Hari ini hari terakhir saudara. Apa yang saya ngomong? Israel, kalau saya mati ya Riko, mana nasib istri dan anak-anak saya? Itu kalau saya. Tidak saya tanya Jawa Barat, uruslah kamu dek dewe. Saya ngurus badanku dewe. Mana nasib istri saya kalau saya mati kawin lagi dah dia. Kata Israel, misalnya Israel bisa gurau-gurau, ya tak aku nengok dulu. Laju nih tat kalau kawin lagi. Ya mati setahun kau mati kawin lagi dia. Paling saya ngomong cabut dia dulu baru aku. Sudah dia hari ini besok aku mati serentak lebih sekalian. Biasa mau dapat nah sekalian begitu. Tapi Rasulullah apa kenanya? Yang itu enggak Pak. Sedang di pangku istrinya, ada anaknya Fatimah, ada menantunya, ada sahabatnya sekaligus mertuanya Abu Bakar Siddiq. Yang Rasulullah tanya tidak nanya istri dan keluarganya. Apa yang ditanya Rasulullah? Mali ummati min ba'di ya Jibril. Kalau saya mati bagaimana nasib umat saya Jibril? Bayangkan ibu, di ujung napas urusan kita ini hidup di ujung dalam kematian, yang ditanya yang paling khawatir Rasulullah, nasib umat saya bagaimana Jibril? Kalau saya sudah dapat ampunan dosa, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kan itu jaminan Allah di surah Al-Fat ayat 2. Dosa dulu sekarang sudah diampuni Allah. Dan Rasulullah sudah dijamin masuk surga sebelum mati. Pasti itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhawatirkan kalau saya diampuni dosanya, umat saya bagaimana? Kan gitu Pak pertanyaannya. Kalau saya masuk surga, umat saya masuk enggak? Kalau dosa saya sudah habis diampuni, umat saya itu ada tak keampunannya wahai Jibril? Seakan Rasulullah itu punya tawaran. Kalau umat saya tidak jelas nasibnya ya wahai Jibril, saya belum siap mati. Masya Allah ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Di saat genting yang dipikir nasibnya adalah umatnya, bukan istri, bukan anak-anaknya. Seakan Rasulullah khawatir, ya Allah ya Jibril, kalau saya mati, kalau saya masih hidup, kan masjid ramai dengan jamaah. Kalau saya mati bagaimana Jibril? Masih banyak ada orang urus masjid. Ramai masjid di sini Bu. Jamaahnya ramai. Ramai ya? Ya saya sampai ke Muratara beritanya. Apalagi subuh-subuh. Kabarnya penuh sampai keluar. Alhamdulillah, banyaklah di luar daripada masuk.
Bu, bu, ini ngurus masjid aja tuh. Masjid ini biasa, entah kalau di sini saya kan belum pernah ke sini, saya tidak pernah bilang orang sini. Biasanya Bu, kalau masjid itu ramenya ada berapa kondisi? Satu, Jumatan, apa penuh tuh? Dua, oh, bulan suci Ramadan. Itu rame itu. Kapan ramenya? Minggu pertama. Itu penuh sampai keluar tuh. Itu tidak ada urusan tuh, imam lambat, imam cepat, Bilal lambat, Bilal cepat, tidak ada urusan. Kalau pertama itu kenapa? Semangat Ramadan. Tapi kalau sudah minggu kedua sampai minggu ketiga, itulah bergantung dengan imam. Kalau imam lambat, jamaah hilang. Apalagi 23 rakaat. Yang imam datuk, wassalamualaikum. Ibu-ibu nih, kalau mulai minggu kedua sembahyang tarawih, itu ada tabir tuh antara bapak-bapak dengan ibu-ibu. Benar kah? Oh, kapan mulai? As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, rahimakumullah. As-salatu as-sunnatu tarimakumullah, as-salatu lillah. Itu maksud Bilal tuh imam, jangan cepet, jangan lama-lama. Ini cepat-cepat, lama-lama kok. Ibu di belakang kode, sapu imam depan. Maka pengurus masjid harus pinter, Pak. Kalau datuk yang biasa imam secara penghargaannya letak di pangkal-pangkal. Sebab tidak ada yang protes. Kapanlah minggu kedua dekat lebaran, yang datuk itu yang imam, bertemu tahlilnya 10 rakaat hilang separuh jamaah. Ibu itu kan tengok, sapu imam. Ai datuk ko. Nah, coba kau sembahyang di masjid belah situ, bay. Kau dah selesai sampai jam 10 kau. Datuk kau dah ngerti pula. Usan. Nah, jibu dah sudah. Sudah jibu si kokoh. Allahu Akbar. Kata ibu belakang, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 23. Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ibu belakang no. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kata ibu belakang, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Allahu Akbar. Ya Allah. Allah. Nah, yang sedatuan senang. Menjamaah muda rami rutuknya. Matilah kau tuh. Apakah saruh ke cempok? Coba menimam cepat. As-salatu jami'ah, as-salatu rahimakumullah. As-salatu tarimakumullah la ilallah. Karena imam muda, apalagi kayak kori tadi. Allahu Akbar. Nah, jibuk koha imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, diulang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Insyaallah mana beda. Ini di TikTok. Takruk. Sampai terakhir Pak di TikTok tuh di Jawa tuh udah salah. Sampai habis Ramadan tidak kurang jemaahnya. Imamnya pintar gebruk. Wah, dalam hati saya kok sembahyang apa senam. Saya mau lihat TikTok di mana lah yang benar. Timak Nina di mana ini? Nah, senang galo jemaah. Benar ada Bu? Ayah jemaah muda yang senang. Yang datuk mati. Ya kita iya semudah saya rata imam kenda ya. Tinggal jemaah di luar. Lanjut imam datang. Lanjut keset kalbu. Lanjut selesai. Jamaah tu nanggung. Kita lah balik dari sujud datuk baru nak ruku. Allah. Sami Allah. Lanjut datuk mati saya. Orang lah terus sudah salam kiri kanan dia baru serkaan. Habis sholat kata jatuh. Cepat depan. Pikir kami tua kok. Kata sebelah datuk tutup mendakwat balik itu. Dah datuk yang diusir orang bukan imam tu, banyak pembelanya. Itu Ramadan masjid. Mana nak berkat? Kapan ramai lagi? Idul Adha, Idul Fitri. Tak pernah puasa, depan sekali barisnya. Subuh dah meletak sejadah depan. Tinggal bingung malaikat, macam mana ngenjuk pahala wongku. Tak dinjuk sejadah depan sekali.
Dak dinjuk sikos puasa dak tarawih dak setan kok. Wah depan. Wah. Idul Fitri sehingga bingung Pak Bupati. Calah kebanyak jamaah aku. Nanjongan ngomong ancaman. Dari mana jemaah? Entah. Selama aku ke mana je Pak Bupati hilang. Iyo je Pak Camat. Timbul galo. Aku juga bingung. Camat hilang pun. Aku hilang pula hari korami dia. Idul Fitri. Idul Adha sama. Kapan habis Idul Fitri? Masuk ke hari biasa? Nak ngetes jemaah? Siapa yang isinya? Yang datuk tu nah. Yang imam lah nak patah kaki. Yang tu lah yang rajin. Yang isi masjid tu lah. Mana kita pak nak masuk surga dengan Nabi? Masjid aja dah berurus. Yang muda kau ngata pula tu uruslah masjid kau lelo. Pokok ada jamaah ada lah. Gaji dari bupati kan ada. Oh apa kau syarat lah urus bupati? Bupati dulu ada cuma kau urus satu. Kita tu ya. Woi subuh lebaran kedua mana ada ke masjid? Lebaran kedua, sepi. Datuk dah dewek. Buka pintu masjid. Kalau ada nak datang, sampai ke depan, hidup ampli ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Elok dah suruh saya. Nah yang ngomong dah elok, besok periksa ke rumah sakit telingonya. Berarti lah kena penyakit hati itu. Ngaji. Yang ngaji itu bukan datuk. Tip ngaji itu. Kaset ngaji itu. Masa datuk suara saya itu? Datuk di mana? Duduk pinggir pintu. Nunggu kalau ada jamaah datang. Datuk tu dua ibu. Satu nunggu jamaah. Dua ke masjid dewean takut. Ngapo? Di belakang ada ringgo-ringgo. Lampu cuma hidup 5 watt. Di depan imam tu lah. Nunggu Datuk. Kemana jamaah aku? Nak berhenti gaji lah doh. Dah berhenti. Saya juga takut. Kebetulan ringgo-ringgo tu main apa yang galak main slot mati tu. Jadi gawat ke satu. Kapo tercium bau-bau tu jadi tu. Mati kah? Begitu masuk subuh mati ke tubuh. Apa namanya? Sini tu dia mati. Pukul beduk azan. Kalau Ramadan azannya no. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih muda. Nak kau datuk tu lah. Pukul bedok datuk tu lah. Buka masjid datuk tu lah. Hidup kepenting ngaji tu lah datuk tu lah. Azan lah datuk tu lah. Imam datuk tu lah. Tutup masjid datuk tu lah. Bunyi ming keradak duduk. Rupa datuk lah pekak pula. Sambil bersender di mimbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Katanya tu subuh. Apa ke jamaah datang? Ada lah ibu terbangun. Matilah tu. Nak hidup tarik nafas. Menurut gaji lah tetap ada dari Pak Bupati tu. Ukur hadis selesai. Baru 2 hari ngadap lurah. Pak Lurah nak dicoret-coret lah nama saya tu. Carilah orang lain lah. Ngapa tu belum gajian dak agi aku gajian belum, aku mati duluan. Makanya bapak sekarang ini Pak usus masjid, pengurus masjid harus ngalah dari jamaah. Karena kunci masjid itu ramai satu, jamaah itu harus dimanjakan. Maka kalau bapak misalnya ada ke arah ke Saralangun, itu ada di simpang Kermeo, masjid Gedang itu, di simpang itu masjidnya dimanjakan jamaah. WC letak depan-depan, bersih, di samping itu ada minuman serba gratis. Jadi dibujuk dulu. Tapi pinter pengurus masjid itu, di simpang Kermeo itu. Minuman tulisannya gratis, tapi di bawah itu ada kotak kosong. Tapi dari tulisnya, wakaf dah, tulis kosong. Tiga Pak, belah tahu ni gratis, jangan diletak kotak. Dah pula Pak Ustaz. Kadang-kadang dah diletak kotak, orang nanya pula. Malunya minum baik dah dikasih. Cocok pula ada saja. Hebat tu. Dikasih. Jadi pertama ibu, masjid itu biar ramai, pengurus harus ngalah dengan jamaah. Yang kedua apa ibu bapak? Harus terang benderang masjid, luar dalam harus terang. Maka ibu yang pernah umroh atau haji, yang baju putih lah haji kalau, lah umroh kalau, yang peci putih. Insya Allah yang belum berangkat berangkatlah. Coba yang belum berangkat angkat tangan. Mumpung ada bupati dengan wakil bupati. Ayo angkat go yang belum. Banyak belum berangkat go. Berangkat ongkos dewe.
Mana ngandal bupati gaji cuma 5,5 juta, gaji bupati kok dak telok, dak amah gitu. Ibu, ibu, kalau ibu ke Mekah ke Madinah, ibu lihat masjid, luar dalam terang, tempat WC-nya bersih terang, kan gitu Pak. Masuk masjid dinginnya, dimanjakan. Itu satu. Yang kedua, masjid sound systemnya harus bagus. Jangan bikin masjid 3 miliar, sound system cuma 50 juta, tidak sanggup. Ini kapan ming imam di sinilah bunyi gerak geruk. Pokok napas sudah tuh bro. No, kadang melepas. Kayak kancing baju jandol 30 tahun. Ada baurus. Coba ibu lihat di Masjidil Haram, mic-nya 6 kan Pak? Buka YouTube kalau ndak jaya. Allahu Akbar. Jadi kalau mic itu dekat mulut. Supaya jamaah enak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Elok dah Bu? Bukan suara saya Pak bagus, sound ini bagus. Ini sound tak dengar, jamaah Allahu Akbar. Kata jamaah belakang, "Lang kata takbir lu, so imam Bu." Lagi nak tegak dulu. Kata belakang imam, "Sudah. Lah. Ala kan anggung gawian tu. Pakai koha." Nah, kalau saudara-saudara sedang Jumat yang dirahmati Allah, kan jelas ini kerak-keruk kerja. Nah, mana tekan tu? Tuh Bu, harus terang, sound system bagus. Yang ketiga, ringgong-ringgo jangan diletak dekat ngambil wudhu. Karena tidak semua orang berani dengan ringgo-ringgo, termasuk saya takut dengan ringgo-ringgo. Ini kapan ngambil wudhu? Astagfirullahaladzim. Ringgo-ringgo di situ. Kasur dalam tula, tempat mandi di situlah, kadang bau kapur baru cium. Ngambil wudhu subuh, lampu gelap kira-kira. Kalau nak nanya Bapak Ibu, berani nak ngambil wudhu di situ? Apalagi yang pakai ringgo-ringgo tetangga sebelahnya, sebelah rumah. 3 bulan tidak ke masjid. Ngapa ringgo-ringgo di masjid? Ringgo-ringgo jangan letak di masjid Pak, letak di kuburan biar takut sekali. Ini lewat kuburan takut, lewat masjid takut. Ngapa ada ringgo-ringgo? Pokoknya yang berurusan dengan mati jangan letak di masjid. Biar kita mengantarkan ke situ baik. Nah, ini artinya Bapak Ibu, dikhawatirkan Nabi itu di situ. Saya didamanun ala ummati, yang kukhawatirkan nanti si akhir zaman itu walal masajidu illa bina'uhu. Masjid dibuat elok bagaikan istana tapi sayang isinya tidak ada. Jadi di sini Bu kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10:30. Lanjut. Ya, ibu bapak sekalian, begitu di saat ibu bapak Israel sudah dengar kalimat itu, Jibril, apa kata malaikat Jibril? Bashir habibi Muhammadan. Hei Jibril, sampaikan berita gembira kepada kekasihku Muhammad. Wa annal jannata muharramatun ala sa'iril umam. Ini Pak, kita gembira nih. Sampaikan nih Jibril kepada kekasihku Muhammad bahwa sesungguhnya surga ini aku haramkan dimasukkan oleh orang selain umat Nabi Muhammad terlebih dahulu masuk ke dalamnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengan adanya pertanyaan Nabi, kekhawatiran Nabi, Allah memberikan jaminan bahwa umat sebelum Nabi Muhammad belum boleh masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad didahulukan masuk ke dalamnya. Karena cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih ya Rasul. Mendengar itu ibu, apa kata Nabi? Ana qurrata ain, aku gembira bahagia sekali. Sudahlah Jibril, aku sudah siap. Datanglah Israel ibu menghampiri Rasulullah SAW. Ketika di saat menghampiri, masih nanya Israel, ya Muhammad sudah siap belum? Rasulullah hanya terdiam. Rasulullah senyum dan menganggukkan, silakan Jibril. Ketika Israel mencabut nyawanya ibu, ada 3 fase Pak menurut kisah dari Habib Taufik ini. Begitu cabutan pertama, Rasulullah terputus-putus napas beliau karena saking sakit nahan sekarat. Loh, kok ceritanya Ustadz Nabi Muhammad sakit sekarat? Berarti Nabi kena siksa? Bukan, memberikan contoh kepada kita. Sekelas Nabi terasa bagaimana sakitnya, beratnya sakaratul maut.
Begitu cabutan berat yang pertama Pak, apa kata Israel? Ya Muhammad, aku teruskan cabutan ini atau aku berhenti dulu? Bayangkan Bu, masih pacak tawar menawar. Woi lemak nian kita macam tu. Woi begitu saya dicabut tuh, stop. Istirahat dulu, istirahat dulu. Mana tak istirahat dulu, duduk ngopi, kita ngopi. Masak mie dulu. Israel lamo gawian netat, ada gitu dulu, tunggu. Berat gawian lah kita sudah tat, ayo tarik lagi Bu, tambah berat. Ketika berat apa kata Rasulullah? Nanya Pak, ya wahai Israel, apakah sesakit ini? Lihat nih Pak, sakratul maut yang akan dirasakan umatku nanti wahai Israel. Dia sedang sakit, dia sedang susah, sedang masalah dalam sekarat. Yang ditanya Nabi apa Ibu? Apakah umatku sama terasain? Masih mikir gitu Pak. Astagfirullah ya Rasulullah, terima kasih Rasulullah. Apa kata malaikat Israel? Ibu merinding kita. Ya Rasulullah, cabutan yang aku cabut hari ini untuk kamu, inilah cabutan yang paling halus yang pernah aku cabut selama ikut. Calon-calon main kalau nih. Masya Allah. Ketika jawaban itu apa kata ya Rasulullah? Ya Allah, ya Rabb, kumpulkan seluruh sakratul maut yang berat-berat yang akan kau timpakan untuk umatku nanti. Separuhnya aku yang tanggung ya Allah. Maka ketika cabutan ketiga Rasulullah luar biasa berat menahan sekarat. Ngapa Ibu? Karena yang berat-berat ditanggung oleh Rasulullah SAW. Berarti kita tinggal yang ringan-ringan saja Pak. Yang ringan baik itu macam Iko nerimonyo. Tengok Bu yang mati-mati gitu. Sedikit orang yang mati senyum. Rata-rata merengut. Menengok muka la ilaha illallah belum merengut. Adalah dusun saya ngomong alhamdulillah ya Allah, senyum jenazah ini. Kata istrinya, bukan senyum Pak Ustaz, lah 2 tahun kena seteruk. Loh, kataku senyum, bukan Pak Ustaz, yang mulut atas seteruk pertama, mulut ke bawah seteruk kedua. Latih saya. Lah kata saya, kalau ego senyum, rupanya bukan. Saya kaget pula, ke masjid jarang senyum mati, rupa seteruk 2 tahun. Jadi mati senyum, susah Bu. Kan lihat Bu, orang yang sekarat, ada yang sambil narik kain, benar Bu? Kadang narik kain, sudah tertarik istrinya narik ke bawah, tarik. Oleh istri kami narik lagi, ditarik lagi. Kata istrinya, bang jangan ditarik nah bang, malu tengok anak kurap galau bang, malu bang. Tarik lagi. Ada yang cak tahala-hala, cak yonan, kan ada tuh. Begitu sekarat tersebut tarik balik. Allah, la ilaha illallah, Allah. Kan ada tuh. Kata malaikat, nak mati kau tak halah-halah. Selama kau kemana tahun? Allah. Kalau yang itu Ibu geram malaikat, kau mati malaikat kau. Kalau nak mati kau tak halah-halah. Karena tak nyambung. Kalau yang bagus kan Bu? Allah, la ilaha illallah. Allah. Kata tetanggonya, kapan mati datuk sebelah aku. Tak halah-halah dah putus-putus. Matinya macam itu. Bu, Ibu tahu tak yang mati baik itu bagaimana? Yang husnul khotimah. Ada yang bilang, kayak kan itu ada di siapa yang meninggal dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dijamin masuk surga. Berapa orang yang ada di Tanjung Jamu Barat? Nah, jadi Pak Ustadz kalau udah ngucap tuh mati tidak baik. Enggak Bu. Ada ciri yang paling sederhana. Nih. Bagaimana Ustadz? Ketika yang mendengar kita mati, orang sedih, di sini kalau orang meninggal dunia pakai disiar di masjid apa? Kalau kami disiar di masjid Bu. Kalau mulai jam 10 pagi, innalillahi. Mati siapa mati kok? Kan itu? Ibu nyuci berhenti, berjalan berhenti, ibu masak berhenti, siapa mati kok? Kayak datuk sebelah aku. Wa inna ilaihi raji'un. Lamonian sampai ke orang tuh. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada penyakit jangan ngejuk tahu dengan orang. Ngapa? Kapan ada berita mati kita dulu disebut orang? Ini kapan tanya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Padahal jantung letigo dipasang cincin tuh. Apa kabar Pak? Sehat. Nyuci jarah 2 kali. Pokoknya kapan tanya orang, sehat tuh lah. Ngapa Ibu? Kapan ada berita mati kita udah disebut orang? Ini kapan tanya, apa Cak? Saya tangguh dulu. Hakit ya aku. Ketemu lagi, sudah mati. Nah, dia mati. Waktu innalillahi, wong tua suku yang mati. Nah, yang kena nyebut kala penyakit tuh.
Kan kami itu disiar tuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang meninggal dunia tuh baik ibu, kalau yang nyiarnya sedih, yang dengar sedih, pasti tuh, yakin saya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia saudara kita Sianu bin Sianu, mantan bupati kita. Misal 20 tahun yang lalu kage. Udah, kapok kata ibu, ya Allah, subhanallah, oi bapak, orang sebaik iko mati, ya Allah. Seluruh yang dengar, oi kami pernah jadi anak buah dia 5 tahun al-kebaik manusia ini. Tak banyak iko, tak sebut kalau baik, ibu tak bisa dibuat-buat. Kapan kita mati, banyak kebaikannya pasti yang keluar baik. Benar bu? Jadi kalau orang yang dengarnya sedih, pasti kebaikan kita banyak. Tapi kalau yang nyiarnya semangat, yang dengarnya sujud syukur, nah kau mati bala. Innalillahi. Oh, kata bapak ko, woi kencang nih ya nih bu, supaya 3 kampung terdengar. Karena yang mati go bayang kerok telah meninggal dunia. Saudara kita Sianu bin Sianu, paham? Kata sebelah, hah? Kok mati? Alhamdulillah. Serentak orang alhamdulillah. Orang kamu, aku pernah jadi anak buah setan, makan surang setan kok. Habis gitu, disebut orang jelek gitu. Ketika jelek disebut orang, tibalah. Nah, mudah-mudahan ada yang mati gitu. Sampai terputus roh Rasulullah terakhir, apa yang disebut beliau ibu. Nah, ada kalimat lain, kekhawatirannya tentang nasib umatnya. Insya Allah termasuk kita yang hadir malam ini. Amin Allahumma salli ala Muhammad. Di sorga pun ibu, kalau masih ada satu saja umat Rasulullah yang belum selesai perkaranya, Rasulullah tidak akan pernah terlepas dengan syafaatnya. Maka bapak ibu hadirin sekalian, hanya satu yang bisa menyelamatkan kita ke depan. Kuncinya adalah keberkahan yang kita dapati melalui Rasulullah sallallahu alaihi. Maka saya bangga sama Pak Bupati dengan Pak Wabu. Kenapa ibu? Tanjung Jabung Barat berkah, ya pak. Saya ibu waktu dilantik baru tanggal sama, kami dilantik sama bapak tanggal 26 Februari 2021. Begitu dilantik ibu, seminggu dilantik, saya dihadapkan Pak Bupati sama Pak Bupati saya, istri Pak Bupati, berempat kami itu. Tekanan pertama apa ibu? Kata Pak Bupati dengan saya, bahwa istri bupati, istri wakil bupati tidak boleh ada peran dalam menentukan kebijakan di pemerintah, karena itu bisa merusak. Itu kami tekan pertama. Tapi segera usul-usul bisa pak? Iyalah, kata Pak Bupati, baca-baca cakap. Gitu. 2, dia nanya saya, Ustadz dinanya, apa konsep Ustadz untuk membangun Muratara yang seperti ini? Ibu, mungkin ibu dengar Muratara Balu. Tapi yang paling populer biasanya ibu Rupit. Dengar Rupit? Ibu tahu Rupit? Sebelum pemekaran Pak Dandim, Pak Kapolres, itu 5 Kapolsek dibakar massa. Pernah terjadi di sini? Enggak pernah. Bagaimana ketika rawannya Muratara itu? 5 Kapolsek pernah dibakar. Orang pemekaran tidak ada apa-apa ibu, mekar-mekar aja. Kami 4 orang mati, yang luka 13 orang, diurus tiap tahun. Kalau pesta ibu, pesta malam itu mulai isya sampai azan subuh belum berhenti. Kapan jam 12 malam sampai jam 12 malam masih hidup lampu, organnya masih normal, biduan cuma 3. Kapan lewat jam 1 lampu mati, biduan jadi 34. Namanya biduan tempel. Entah dari mana biduan itu, rupanya tampal tempel. Kapan ditengok gawean ibu, masya Allah, ada yang joget naik salon, ada yang mutar ziko duduk di paha suami orang. Ya Allah, dalam hati saya mati jadi pemimpin ziko masuk neraka duluan. Narkoba ibu, perkampung sebut narkoba. Ya Allah, penodongan, pencurian. Kapan demo dikit ibu nutup lintas Sumatera, kan gitu. Apa konsep Ustadz? Saya ngambil konsepnya di Tanjung Jabung Barat pak. Saya sampaikan sama Pak Bupati, daerah kita yang begitu luar biasa nih Pak Bupati, kuncinya adalah keberkahan. Apa Ustadz berkah? Karena Bupati saya tidak tahu. Karena di Tanjung Jabung Barat ini kebalikan Pak. Bupati saya setengah preman, wakilnya kiai.
Di Tanjung Jabung Barat, Kiai Bupati, agak setengah preman, wakilnya. Kabarnya. Maksud saya itu preman baik. Ah, kamu alat ngomong gitu. Dan memang harus di satu macam itu Pak Bupati. Kapan Bupati Kiai, wakil Kiai yang milih Ustadz baik kalah gitu. Maka dicampur, harus setengah preman dikit. Ngapo? Yang preman ngikut yang preman gitu kan. Maka kalau kata saya itu pasang jaring kerap. Begitu terpasang kena galo, masuk preman ada yang ko, masuk pesta ada yang ko. Ah, yang urusan la ilaha illallah. La ilaha. Ah, urusan kami. Masa gabung, makanya Pak susah ngalah kalau berdua nih gabung preman dengan kiai. Nah, Bapak Ibu sekalian, konsep berkah itu apa? Tidak ada yang sulit kalau Allah memberikan keberkahan. Bapak Ibu sekalian, kan itu ada ayat, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kuncinya sebilang Pak Bupati, arahkan rakyat Muratara kepada Allah. Itu kalau kita ingin berkah. Apa konsepnya nak ngarahkan situ? Satu, sebilang Pak Bupati, tutup pesta malam. Ibu, nutup pesta malam di Muratara itu tidak seperti nutup pesta malam di Tanjung Jabung Barat. Kenapa Tanjung Jabung Barat mudah nutup? Karena separuh lebih orangnya kiai semua, baik-baik semua, pengajian semua. Di tempat saya Ibu, nutup pesta malam itu nak balak namanya. Perda sudah dibuat 2 tahun sebelum kami jabat, Pak Bupati. Bupati dulu tidak berani menerap. Ngapo? Karena sudah bersangkut urusan politik, takut kalau pemilihan tak ada yang milih. Tapi saya dengan Pak Bupati bilang, Pak Bupati, urusan pilih, urusan politik, itu urusan dunia, tapi juga hati urusan Allah. Hari ini orang benci kita nutup pesta malam. Yakinlah saya bilang Pak Bupati, Allah yang memegang hati mereka. Siapa tahu yang benci sekarang jadi cinta. Ibu nutup pesta malam di demo masyarakat 6 desa yang tidak setuju dari 82 desa. Saya bilang Pak Bupati, cuma 6 tidak setuju. Yang 70 sekian senang semua. Kalau pemilihan kita menang Pak Bupati silang. Lebih banyak yang suka daripada tidak suka. Apa yang terjadi Ibu? Ada satu desa yang satu desa tidak saya sebut, nanti ada besan kamu di situ. Di situ tempat rawan Ibu Bapak, tempat nakal, semuanya di situ. Kepala desanya demo. Pokoknya pesta malam tidak boleh ditutup. Begitu terjadi apa Ibu? Nah, kelebihan di situ Ibu, alhamdulillah dengan kiai hormat. Jadi saya pergi depan, ketika demo tengah malam, jam 11 malam orang demo minta pesta malam dibuka, nutup lintas Sumatera. Saya datang dengan Pak Bupati, di tengah demo Pak, itu pula gunung kalau Bupati preman, kiai ngiring belakang. Sebelah Pak Dandim, sebelah Pak Kapolres. Untung nian ya Allah, berkah itu Pak Kapolres, Pak Dandim juga samu inginnya tutup pesta malam. Ya Allah. Begitu buka orang ribut Pak, gitu saya ngomong, dia ngomong preman, kata Pak Bupati, apa dibaca tat? Adalah dibaca, gue Bupati dong ada diam baik. Begitu pesta malam tutup Pak, apa yang terjadi hari ini? 3 bulan, 4 bulan berikutnya, ibu-ibu yang tadi tidak senang pesta malam ditutup, pada bilang, woi terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Wabu, pesta malam ditutup. Ngapu Ibu? Wah alhamdulillah suami kami lah balik jam 9. Mohon biasanya Pak Ustadz, kata kapan balik nyium sebelah mau biduan tu, nyium sebelah mau biduan ko, nyium sebelah mau berian tu ya Allah Ustadz. Kapan diperiksa dompet habis disawer biduan kalau Pak Ustadz. Nah koda kapan periksa dompet masih ada. Kemudian yang baru-baru naik ekonominya kan Bu, kalau ada pesta malam diundang-undang kan ngasih duit terus. Ketika pesta malam tutup dia bisa saving, dia bisa nyimpan duit untuk usahanya besok. Sehingga apa yang terjadi Ibu? Hari ini ekonomi semakin naik. Yang nodong tidak mau. Kenapa Ibu? Yang nodong sudah bisa ditekan. Karena gara-gara pesta malam ditutup, tidak ada lagi penekak mereka untuk dapat duit dengan cara tidak benar. Pesta malam tutup. Ibu, kata orang bilang, Ustadz, Pak mana cara nunduk para preman? Kami ada program Pak Bupati, program umroh. Setiap tahun umroh 30 sampai 50 orang. 20 dari 50 itu Pak, saya umrohkan preman. Orang bilang Pak Bupati, tat, ngapa di umroh rombongan setanku? Lagi ngacau, nggak malu baik. Oh, saya bilang Pak Bupati, kalau kita ngumroh kiai, ngumroh ustadz, ngumroh pengurus masjid, oke, pilih baik. Ngapa?
Kalau ustadz ini Pak Bupati tidak di umroh sampai mati masih masuk masjid keluar masjid, narkoba tidak kemungkin kiai kok. Nodong-nodong tidak kemungkin, gawenya masuk masjid keluar masjid, tidak usah di umroh lagi teh hale aman. Nah yang setan kenapa Pak Bupati? Di dusun sayo Pak, dia punya anak buah. Kapan nodong anak buahnya? Kapan motor disetor ke dia? Itu Pak Kapolres tempat saya duduk dulu. Nodong anak buahnya. Motor hasil todongan diserahkan ke dia. Kalau orang yang kena todong itu mau dapat motornya, tebus 3 juta. Bayangkan saat itu. Pakai tebus menebus. Tidak takut lagi dia dengan polisi. Karena waktu itu belum ada Kapolres Pak. Menkini mati kau. Kapolres lah doh. 1 hari Ibu di tempat saya datangi beliau. Begitu saya datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, pohal Pak Bu. Bang, berhentilah bang, suruh anak buah itu berhentilah, buat malu Muratara. Woi Ustadz, aku ni nak berhenti ni antat gawe buruk. Ni natat tengok lutut aku ditembak polisi. Rupa bekas tembak polisi, letih gue itu. Jiku tobat bang, kaki kedado mati. Enak kalau lutut. Lah iyo latat nak tobat nian sayo. Balik dari penjara Pak Ustadz, istri saya suruh-suruh, dek belilah kain sayo, belilah baju koko, peci. Berangkat latat saya ke masjid. Kata pengurus masjid, nah apa mimpi setan kau masuk masjid. Nah kola pula yang sosial kona yang buat dia tambah parah. Tak singgung saya tu tak jadi saya semeng Jumat. Balik saya Pak Ustadz, saya ciri siapa yang ngomong. Besok habis rumahnya paling. Saya bilang ke pengurus masjid, tu kan kamu buat balak baru. Saya bilang, enggak bang, enggak begitu. Rasulullah bisa sukses dakwahnya itu karena ada Umar bin Khattab di situ seperti saudara. Preman tapi bertaubat. Bantu saya membangun Muratara. Karena urusan-urusan seperti ini saya tidak sanggup. Kiai tidak baca, belago saya bilang. Ngurus-ngurus preman tidak kemungkinan kiai. Nah kamu nilah ngurusnya. Cuman tak caranya kamu berangkat umroh. Menangis Bu di depan saya. Apa mimpi saya Pak Ustadz malam tadi? Aku mimpi tentang harimau. Kau nak tobat saya bilang. Dah tu kau mati di tingkat harimau ni kan. Jika minta KTP kamu, minta kakak kamu, minta akte kelahiran, kamu berangkat umroh. Menangis Bu. Ustadz kira-kira diterima dah aku di Mekah tu. Oh bang, saya bilang, dah apa-apa. Agi pas ngeliling Ka'bah, dia gebuk malaikat lah. Malaikat nang gebuk kamu nunggu ke Mekah. Alah kemaknya kamu bilang. Dah ke Mekah lagi. Begitu balik ibu dipeluknya saya. Bang, kalau kamu sudah berangkat umroh, walaupun kamu nakal, tapi kamu nak bertobat. Kamu berangkatlah sembahyang Jumat. Tak ada lagi orang yang bilang, ngapa Pak Ustadz? Lagi pengurus masjid tak pernah umroh, pergi masjid keluar masjid, kamu setan masuk masjid, lah sudah berangkat umroh. Hebat kamu kan? Ayo Pak Ustadz awan gitu. Tapi saya masih kawal juga Pak. Begitu pulang dari umroh, saya datangi desanya, desa tempat dia sholat Jumat, saya datangi. Ini saudara kita, apa yang terjadi Bu? Biasa kantor bupati itu hilang terus, hilang laptop, hilang komputer, sampai ke lapu udah mampus. Bagaimana cara saya? Bang, tugas kamu jago kantor ini. Gaji kamu 3 juta sebulan. Kapan aku dapat SPPD kamu ambil dikit. Siap po. Begawe tak begawe, jago malam tak jago malam. Yang penting gaji kamu 3 bulan. Minta 3 juta per bulan. Minta saya kantor jangan ada yang hilang. Kapan hilang ganti. Siap. Dah hilang sampai gini. Berarti yang nyurinya nak buahnya lalu. Jadi tidak repot Pak gitu. Bapak setiap hari coba lihat. Bapak hari ini jam berapa lewat Muratara aman? Biasa dia begal. Sekarang yang tidak aman hati-hati kalau mobil tidak bawa surat, tidak bawa helm kalau motor. Ngapa? Karena Pak Polisi jam 11, jam 12, sama itu di jam 2 Barat setiap kali ada razia khusus. Aman. Alhamdulillah. Kami Bu untuk mengatasi stunting Pak Wakil Bupati. Kami punya ada inovasi baru. Mungkin Pak Wakil Bupati bisa mencontoh di sini. Kami setiap desa Pak, setiap kali ada hajatan, kami dulu ada hajatan kayak gini. Kalau ada orang nikah, pengantin di depan, ada hajatan gitu, buka pembukaan, sambutan, ngaji, ceramah, sudah doa makan. Kumpul orang ratusan ribuan. Sebelum acara dimulai ada santunan anak yatim. Setiap desa, saya perintahkan kepada camat. Jadi setiap kali acara ibu 3 juta dapat. Minggu depan ada yang sedekah lagi 3 juta. Sampai satu desa itu ngumpul 100 juta lebih. Ada yang sudah bikin kebun. Artinya tempat kami tidak ada, cuma ada satu panti asuhan. Lain itu apa? Sudah diurus oleh kepala desa masing-masing. Nah saya minta kepada Pak Bupati dibuat perbub.
agar 30% dari dana santunan anak yatim itu digunakan untuk lokus stunting, di mana ada stunting di situ. Maka kami buatlah namanya dapur sehat atas stunting. Jadi ada dapur khusus. Jadi yang rombongan stunting itu Pak, ada dapurnya makan. Letaklah kau makan kenyang-kenyang di situ. Nah Ibu, alhamdulillah kami turun 8%. Dari 28 sekarang jadi 20. Kami punya target harus di bawah standar nasional. Kami buat ada bapak asuh dan ada namanya santunan anak yatim setiap desa. Kami gini alhamdulillah Ibu, kalau ngaji lah di sawer. Saya tadi nak dan tegak agak malu kata Pak Wati, cak ayoan Ustaz Hidayat nyawer. Kami kalau ngaji nyawer Pak. Biduan ndak kami sawer gi. Yang nyawer itu yang hobi-hobi be. Kalau saya nah gue ngaji sawer biduan. Yang ngaji. Jadi anak-anak sekarang Pak mau ngaji semua ngapa? Kapan sudah disawer? Lah malah sebanyak ini nyawer. 5.000. Apalagi ada bupati wakil bupati. Dia kata bawa 100 tu lah. Kapan dihitung 3 juta dapat. Nah, semangat Ustaz tuh mengaji 3 juta. Pacak mekik 3-4 ulang. Variasi banyak nian 3 juta. Diberi semangat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kami juga buat perbub Pak Bupati. Saya ambil berkah di sini. Perbubnya Pak, minta Pak Bupati, seluruh anak SD dan SMP tidak boleh belajar dulu sebelum membaca Al-Quran. Jadi perbub itu SD harus baca Quran, yang SMP yang sudah bisa harus menghafal Al-Quran minimal juz 30. Di mana cara Ustadz ini yang ngatasinya? Saya buat grup seluruh kepala sekolah. Bila ada 3 kali kepala sekolah tidak mengupload ngajinya, tidak membuat akun Facebooknya ngaji, maka kami akan evaluasi kepala sekolahnya. Saya tukar kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ikolah guno kalau kiai jadi pimpinan. Alhamdulillah, lemak nian nyucunya. Saya ngomong Pak Bupati, pilih camat yang rajin sholat subuh ke masjid. Cuman otak caranya, aku nyarinya. Saya cari. Ngeceknya, saya berangkat subuh. Yang enggak subuh ke masjid, kok capak nian jadi camat. Gini camat, jika Pak Camat jangan diupload terus, jam 4 lah ke subuh terang, masih lama Pak Camat, sejam lagi, takut nian jabatan gue hilang. Tapi saya tidak lah, kata Pak Bupati, cuman Pak Ustadz, kalau dah lagi pahala, urusan Allah Pak Bupati, menyela ke masjid terus, kalau pula ada senang hati, lah lewat 3-4 bulan, dah lagi ngupload ngapu, malu Pak Ustadz, asal nyaman nian sudah subuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika ini kita lakukan, inilah sebagai pembuktian rasa cinta kita kepada Nabi. Setidak apapun bentuk kondisi kita terapkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Alhamdulillah Tanjung Jabung Barat ini luar biasa. Saya banyak informasi, pegawai syara lah diurus, guru ngaji, madrasah, Pak Bupati. Alhamdulillah luar biasa. Ini artinya semua kandungan keberkahan yang terjadi ini adalah berkat daripada apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mengakhiri ceramah ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sholawat. Karena sholawat ini adalah bagian dari ibadah yang tertinggi, di mana Allah pun bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat ini saya minta kepada Ibu Bapak, kita bersama-sama sholawat dengan menyampaikan doa. So kata Nabi, siapa yang berdoa di situ tidak ada solawatnya, maka doanya tidak tembus ke langit. Berarti ketika kita solawat bersama-sama, di situ ada doa, insya Allah doa kita dikabulkan Allah. Hari ini ibu bapak, suami ibu yang sedang sakit, atau istri bapak yang sedang sakit, orang tua kita sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan dengan solawat ini. Kalau kiranya ibu, kan kita biasa di Jambi, kalau ada air segelas, itu boleh kita pegang. Kita niatkan, ya Allah, moga barokah jamaah solawat ini sembuhkan penyakit aku di sini sakitnya. Minta dan minumkan Pak. Sisanya diusapkan di tempat yang sakit. Kalau kiranya untuk anak kita ibu, tahu anak bebal Bu? Bebal tuh ngaji malas, sekolah malas, melawan gitu Bu ya. Air itu usapkan ke ubunnya, ibu baca Fatihah, kemudian sebelum diusap itu disuruh dia minum sedikit. Mudah-mudahan sholawat ini khusus untuk Tanjung Jabung Barat, kita doakan Pak Bupati, Wakil Bupati, Pak Sekda dan seluruh jajaran sampai kepada kepala desa, insyaallah dalam melaksanakan tugas selalu dalam bimbingan Allah dan perlindungan Allah SWT. Tanjung Jabung Barat ini selalu semakin diberkahi Allah, dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan kita bersama beliau, Pak Bupati, Wakil Bupati dan keluarga kita se-Tanjung Jabung Barat ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian,
Saya dahulu sholawat, setelah itu nanti kita sama-sama. Sebelumnya nanti saya akan panjatkan doa, semoga apa yang kita hajatkan diijabah oleh Allah. Allahumma qdi kulli hajatina wa hajatil muhtajin wa bi rahmati bi syafati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mari Bapak. Salatullah ya Allah ya Rabb. Allahumma qdi kulli